pemimpin terakhir yang akan dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya yang akan memimpin kita di akhir zaman adalah Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi bukan tanda besar kiamat, bukan. Tapi dia adalah tanda yang menjembatani antara tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat. Jembatan terbesarnya adalah Imam Al-Mahdi. Masyiral muslimin yang kami muliakan, Imam Al-Mahdi sosok pemimpin terakhir umat Islam. Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yauma." Kalau seandainya tidak lagi tersisa dari umur dunia ini kecuali hanya satu hari, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan panjangkan yang satu hari itu, Allah tambah. Hatta yab'atha, sehingga Allah mengutus rajulan min itrati, seorang laki-laki dari keturunan kandungku, kata Rasulullah SAW, yang akan membalikkan dunia dari puncak kezaliman kepada keadilan, dari kekacauan kepada ketenangan, daripada kebinasaan kepada kebaikan. Dan laki-laki itu namanya mirip dengan namaku, kata Rasulullah. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Yushbihuni fil khalqi wala yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia mirip betul dengan aku akhlaknya, tetapi tidak mirip dengan aku fisiknya. Alhamdulillah, Nabi berkata dia waktu di baiat di depan Ka'bah usianya seusia dengan aku ketika diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Berarti usia 40 tahun. Di hadis yang lain Nabi berkata dia dibaiat di depan Ka'bah mendekati usia 40 tahun. Ada dua riwayat. Usia 40 tahun, satu, yang kedua mendekati usia 40 tahun waktu dibaiat di depan Ka'bah. Di baiat ini siapa yang membaiatnya? Segelintir kecil orang-orang terbaik dari hamba-hamba Allah yang beriman yang berdatangan dari seluruh dunia tanpa ada janjian. Mereka yang membaiat Imam Mahdi di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Disinilah nanti Al-Mahdi dibaiat. Dan Nabi perjelas dia lahirnya di Madinah Al-Munawwarah. Al-Mahdi itu, kata Rasulullah SAW, fisiknya tidak mirip dengan saya, akhlaknya benar-benar serupa dengan saya. Alisnya melengkung seperti bulan sabit. Melengkung, alisnya indah lengkungannya, bagian depan alisnya hampir ketemu, kata Rasulullah. Ada bulu-bulu halusnya. Tulang hidungnya lurus dan mancung. Bibir atas dan bibir bawahnya sama ukuran tebalnya dan indah. Giginya rata. Dan gak ada yang boneng ke depan atau mundur ke belakang. Antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu benang. Dapat dimasukkan satu benang. Kemudian warna kulitnya, kata Rasulullah, coklat kehitam-hitaman, gelap. Kalau Rasulullah warna kulitnya putih, bersih, seperti kata para sahabat. Jidatnya lebar, dahinya luas, dan rambutnya berwarna pirang sebahu. Silsilah nasabnya kepada Hasan bin Ali. Kemudian Rasulullah bersabda, dadanya bidang dan ada bulu dada lembut, tipis, perutnya suspek. Lalu Rasul berkata, dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Beliau tidak fasih melafazkan huruf ra. Ini tandanya lagi, tidak fasih melafazkan huruf ra. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwa dia lahir di Madinah Al-Munawwarah, menjalani masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah, kemudian masa remajanya di Madinah Al-Munawwarah, dan memulai masa dewasanya di Madinah Al-Munawwarah. Tanda-tanda kelahirannya, kata Rasulullah SAW, ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan.
Saat dia akan dibaiat, kondisi bumi ketika itu sedang ada di puncak keributan. Ribut karena bencana-bencana alam, gempa-gempa. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazil. Kemunculan Al-Mahdi nanti di tengah-tengah umatku penuh dengan kegaduhan dan perselisihan. Di tengah-tengah banyaknya gempa-gempa di mana-mana. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Mahdi muncul saat bumi ini sudah dibungkus oleh kezaliman. Benar-benar zalim. Banyak para penguasa zalim kepada orang-orang Islam. Ulama-ulama, orang-orang kaya, banyak yang zalim kepada Islam. Dan para suami juga banyak yang zalim kepada istri. Instansi-instansi pemerintahan, penguasa-penguasa, bos-bos majikan banyak zalim kepada anak buahnya. Kezaliman merata di mana-mana, dan puncak kezaliman adalah terjadi di wilayah yang menguasai Mekah dan Madinah. Saudara-saudaraku, Al-Mahdi muncul ketika terjadi pertumpahan darah, perselisihan hebat di tubuh penguasa yang memimpin Mekah dan Madinah. Jazirah Arabia mempersaksikan, dunia menyaksikan, mendengar berita. Tahun 1981 dunia telah menyaksikan di Jazirah Arabia terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Anehnya 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 2 tahun berturut-turut. Maka tidak sangsi lagi para ulama yang memperhatikan hadis-hadis fitnah akhir zaman bahwa Al-Mahdi telah terlahir di 1981. Jika dia dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun, di hadis yang lain mendekati 40 tahun, sekarang tahun berapa? 2018. Maka maknanya secara hitungan tahun Masehi, usia lelaki keturunan kandung Rasulullah ini yang akan memimpin kita kelak secara hitungan Masehi sudah 37 tahun. Betul? Secara Hijriyah beda. Hitungan tahun Masehi dengan tahun Hijriyah, harinya berlebih hari tahun Masehi, 10 hari tiap tahun. Maka 37 tahun secara Masehi artinya dikalikan 10 hari, maknanya 370 hari. Maknanya sudah lebih lagi dari 1 tahun. Secara Hijriyah, usia Sang Al-Mahdi sekarang sudah 38 tahun lebih. Padahal Rasulullah bersabda, dia dibaiat di usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Kalau begitu wajar seandainya di mana-mana kita jadikan di mana-mana gempa. Musibah. Dan Rasul bersabda, saat Al-Mahdi nanti dibaiat, suasana Arab Saudi ketika itu diselimuti salju. Mana pernah Arab Saudi zaman Nabi ada salju? Bahkan 50 tahun yang lalu belum ada salju di Arab Saudi, bahkan seluruh Arab nggak ada. Baru adanya 2009 salju turun di Arab, betul? Di Tabuk 2009 salju turun semata kaki. Padahal Nabi pernah bawa jalan-jalan Muaz bin Jabal. Muaz, antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat sekali bila lembah ini sudah dibungkus salju, kata Nabi. 2009 salju pertama kali jatuh ke Tabuk. Sehingga Imam Masjidil Haram khutbah dalam hari Jumatnya, Syekh Su'ud Syuraim mengatakan, umat Nabi Muhammad, apakah kalian melihat ada tanda yang lebih terang benderang dari apa yang kalian saksikan sekarang? Tabuk sudah berbungkus salju. Pada Rasulullah bersabda, antaramu dengan kiamat sudah sangat dekat apabila daerah ini sudah bersalju. Dan Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti muncul dalam keadaan Arab berbungkus salju. Jika dia sudah kamu dengar keluar, kamu wajib mendatanginya, berbaiat kepadanya, bersumpah setia ikut berjuang bersamanya, walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Nah, kaum muslimin, Imam Mahdi itu di mana? Imam Mahdi itu adalah, kalau dari riwayat yang terkuat saya temukan, kemunculannya langsung setelah Dukhon. Di sini Al-Mahdi. Tapi dia tidak termasuk tanda besar kiamat, Al-Mahdi. Ibadah Allah yang kami muliakan, Masya Allah. Ini tentang fokus Al-Mahdi. Ada 3 tokoh legendaris akhir zaman yang akan bertemu dalam satu masa. Siapa mereka? Mereka yang pertama Al-Mahdi duluan. Lalu setelah itu Dajjal yang kedua. Dan yang ketiga adalah Isa alaihi salam. Ini 3 orang ketemu nanti. Al-Mahdi pada akhirnya harus berhadapan dengan Dajjal. Dan Al-Mahdi tidak mampu mengalahkan Dajjal.
Dajjal memiliki seluruh kekuatan yang lengkap. Al-Mahdi sebelum Dajjal keluar, Al-Mahdi diizinkan oleh Allah menaklukkan seluruh permukaan bumi ini. Yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi nanti adalah Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah, Madinah marah dan murka, lalu mengumpulkan semua kekuatan sekutu-sekutunya sejazirah Arabiah dari Bani Kalab. Kemudian mereka menghimpun kekuatan terbesar untuk menyerang Al-Mahdi, berniat membunuh Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang bersama Al-Mahdi. Lalu kata Rasulullah, Allah menangkan kalian.